3 tahun, karya Aurelia Kalista Island. Jadi, tanyaku sambil menatapnya dingin. Apanya? Lu beneran sekolah di sana? Iya, jawabnya tanpa ragu dan menutup pembicaraan kami di hari itu. Floren, lu mau kemana? Ikut dong, kataku seperti merayu. Gue mau ke salon yang dekat kafe anjing itu. Udah 5 bulan nih gak potong rambut. Oh, iya sih, mirip kembaran lu tahu yang rambut panjang. Siapa? Kuntilanak, jawabku lalu tertawa. Kurang ajar juga lu. Percakapan yang singkat tapi meninggalkan kesan yang begitu dalam. Yap, gue Alexa, selalu ngikutin kemanapun sahabat gue pergi. Waktu demi waktu terus berjalan. Tidak terasa persahabatan kami sudah tahun kedua. Cepat sekali, berjalan cepat sekali, seperti sedang dikejar setan. Di hari Sabtu siang, Floren tiba-tiba datang ke rumah gue. Terus, Lex, jalan-jalan ke mall yuk, ajak Floren antusias. Ngapain? Mager lagian di depan juga panas banget. Mataharinya nusuk ke tulang weh. Tolakku sambil bermalas-malasan di kasur. Ayolah, kita foto booth aja, gue traktir makan deh. Ajaknya pantang menyerah. Temen banget lu ngajak foto booth, biasanya kayak maling, takut kamera. Hehehe, gak apa-apa lah, buat kenang-kenangan aja, jawabnya. Ya udah, mau kapan? Sekarang aja yuk, balas Floren yang senang itu, kayak baru dapat uang kaget 100 juta. Dengan nada sedikit tinggi dan raut wajah kaget, Alexa berucap, lu gila Flo, gue belum siap-siap. Lalu setibanya di mall, kami jalan-jalan, makan, dan foto booth ke 5 tempat. Banyak ya, katanya sih buat kenang-kenangan, tapi kan nanti juga ketemu lagi. Bulan demi bulan berlalu begitu aja. Gue sama Floren janjian buat lanjut SMA barengan. Tapi sebenarnya gue yang ngajak duluan. Flo, panggilku yang memecah keheningan. Oi, nape? Jawabnya. Lu lanjut SMA di mana? Bareng yuk. Ajakku yang berharap dia mau. Ekspresi muka Floren kayak mikirin jawaban yang menurut gue lumayan serius. Tapi ternyata gue belum tahu sih. Emang lu di mana? Tanyanya balik. Kayaknya gue ke SMA Galaxy 1 deh. Oh, ya udah. Gue juga ke sana. Ngikut lu aja deh. Yeay, bener ya? Tanyaku memastikan. Iya, beneran. Jawabnya meyakinkanku. Gue bangun dari kursi terus meluk Floren sambil ngomong, "Oke, makasih." Gimana ya bilangnya? Sebenarnya gue ngajak Floren buat SMA bareng lagi karena gue gak mau sendirian di sekolah baru dan suasana baru. Gue bisa beradaptasi. Tapi kalau bisa sama Floren yang gue udah kenal lama banget, kan lebih baik. Selain itu, gue udah nganggap Floren bukan sekedar sahabat, tapi saudara gue. Karena gue udah sedekat dan senyaman itu sahabat sama dia. Meskipun ya kita suka adu mulut gak jelas, tapi habis itu kita langsung interaksi layaknya orang gak punya masalah kok. Oh iya, gue sama Floren tuh les di satu tempat yang sama. Jadi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, gue ke rumah dia. Terkadang kita suka ke Pancoran, entah ke petak 6 ataupun Chinatown-nya. Kita kalau ke petak 6 ya cuma masuk terus keluar. Tapi paling males ke Chinatown, karena pasti ada iblis kecil yang ngajakin jajan mulu, padahal lagi pengen hemat, sebelum dompet kita berdua penuh jangkrik yang bunyinya krik 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 krik. Kita lagi di jus kode Pancoran. Biasalah, cuma nongkrong, ngobrol-ngobrol, sama palingnya foto-foto. Kita bahas semua hal yang bisa dibahas. Contohnya kayak gue ini. Flo, menurut lu yang lahir pertama kali ayam atau telur? Jujur, gue tanya begitu karena tiba-tiba lewat di otak aja. Tiba-tiba banget, jawab Floren kaget yang ditambah raut mukanya yang berkerut. Jawab aja sih, balasku yang bener-bener penasaran sama jawaban dia. Menurut gue, ayam dulu, karena ayam evolusi dari dinosaurus, hehe. Jujur banget nih, dia jawab begitu sambil nunjukin raut muka yang tengil dan percaya diri banget. Demi apa? Gue gak nyangka lu jawab pakai teori evolusi. Balas gue yang gak nyangka itu, dan cuma dibalas sama senyuman tengilnya. By the way, lu kapan daftar SMA? Gue udah daftar nih, kayaknya bulan depan dites. Lex, jangan marah sama gue ya. Nyokap bokap gue diam-diam daftarin di SMA Taman Bunga. Gue juga udah diterima di sana. Balas Floren tanpa ragu sedikit pun.
Bohong ya lu, nggak lucu ah. Jujur lagi deh, di sini gue belum tanggapin serius karena gue nggak percaya. Lex, gue nggak bohong sama lu. Ini serius. Ingat, waktu minggu lalu gue nggak masuk sekolah. Gue emang izin sakit, tapi gue ngikut tes di SMA Taman Bunga. Jangan marah sama gue ya, gue mohon. Setelah ngejelasin sejelas itu, gue baru percaya. Karena gue bisa lihat keseriusan dari muka dia yang gak pernah serius. Flo, gue gak bakal marah sama lu. Karena itu keputusan nyokap bokap lu juga kan. Tapi kenapa lu harus nutupin ini dari gue? Kenapa lu gak cerita dari awal? Lu gak anggap gue? Lu ingkar janji buat kita SMA bareng. Gue kecewa sama lu. Sedih, gue sedih banget. Hal sepenting itu yang harusnya gue tahu dari sahabat gue, tapi disembunyiin sama dia. Gue cuma pergi ninggalin Floren yang masih di dalam ruangan jus kode. Gue gak tahu dia gimana di dalam. Mungkin pas gue keluar dia ikutan keluar, atau pas gue keluar dia tetap di dalam. Gue gak peduli. Gue kecewa banget sama dia jujur. Udah seminggu gue sama Floren gak ngobrol ataupun tegur sapa. Gue masih kecewa sama dia. Tapi di sisi lain gue juga sedih karena harus gak interaksi sama dia. Ya mau gak mau harus ada salah satu dari kita berdua yang nurunin ego daripada harus asing kayak gini. Hari Minggu yang harusnya bisa bangun siang, gue malah bangun pagi. Karena ada suara motor tetangga yang lebih berisik dari suara motor biasanya. Mungkin dia pakai efek suara, gue nggak tahu juga. Kesempatan bangun pagi ini gue coba pakai buat ngajak Floren ketemuan di cafe yang kita suka datengin dulu, dan gue nggak nyangka dia mau. Hai Lex, apa kabar? Sapa Floren ketika dia ngeliat gue lagi fokus main HP di meja paling ujung. Tepatnya di samping patung badut warna-warni yang lagi melet. Hai, gue baik. Lu sendiri, gimana keadaan lu belakangan ini? Tanya gue yang mungkin udah tahu jawabannya. Gue gak baik-baik aja Lex. Gue mikirin lu. Gue benar-benar nyesel gak kasih tahu lu tentang ini dari awal dan malah buat kita perang dingin kayak gini. Ucap Floren membalas pertanyaan gue yang tadi. Iya, it's okay. Mungkin emang ortu lu mau yang terbaik buat lu. Mereka mau lu SMA di sekolah pilihan mereka yang baik. Gak apa-apa, gue udah ikhlas kita beda sekolah. Jawab gue sepanjang itu karena harusnya gue emang udah ikhlas. Dan Floren cuma berterima kasih sambil megang tangan gue. Kita ada cerita-cerita kegiatan yang mungkin bisa dibilang live update selama kurang lebih seminggu yang lalu nggak ada interaksi. Tanpa kita sadari, udah menuju jam 8:15 malam. Kita mau pulang, dan gue nanya ke Floren. Jadi, tanyaku sambil menatapnya dingin. Apanya? Lu beneran sekolah di sana? Iya, jawabnya tanpa ragu dan menutup pembicaraan di hari itu. Kita emang udah di rumah masing-masing, tapi kita teleponan buat ngebahas hal-hal yang tetap harus dilakuin bareng meskipun beda sekolah. Akhirnya kita berdua setuju buat tetap kasih kabar dan setidaknya sebulan sekali atau 2 bulan sekali ketemuan. Bahkan kalau ada masalah atau kesalahpahaman harus langsung diselesain. Apalagi kalau ada masalah dan kita nggak bisa ketemu. Setelah selesai membahas topik yang menurut kita lumayan berat, kita tetap teleponan tapi kali ini cuma bahas hal-hal yang menurut kita lucu. Gue benar-benar berharap hubungan persahabatan gue sama Floren terus berjalan baik ke depannya.